Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, banyak orang berpikir bahwa menjadi kudus itu sulit, atau kekudusan itu hanya milik para pekerja di ladang Tuhan seperti pastor, kaum biarawan-biarawati. Padahal semua orang dipanggil untuk menjadi kudus. Jadi awam pun dipanggil untuk menjadi kudus, walaupun berkeluarga dan melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Hari ini gereja memperingati Santo Agustinus. Santo Agustinus adalah bapa gereja purba yang terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November di tahun 354. Ibunya, Monica, seorang yang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang taat beragama. Sedangkan ayahnya Patricius, seorang tuan tanah dan sesepuh kota yang masih kafir. Berkat semangat doa Monica yang tak kunjung padam, Patricius bertobat dan dipermandikan menjelang saat kematiannya. Kekafiran Patricius sungguh berpengaruh besar pada diri anaknya Agustinus. Karena itu Agustinus belum juga dipermandikan untuk menjadi Kristen, meskipun ia sudah besar.
Usaha ibunya untuk menanamkan benih iman Kristen padanya seolah-olah tidak berdaya mematahkan pengaruh kekafirannya. Suatu hari, Agustinus berjalan di tepi pantai sambil memikirkan tentang Tuhan yang dianggapnya tidak ada, serta kitab suci yang pernah disebutnya sebagai kitab yang terlalu sederhana. Di bibir pantai, ia melihat seorang anak kecil berusaha memindahkan air dari laut ke dalam sebuah lubang kecil di pasir. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Agustinus pada anak kecil itu. Ia menjawab bahwa ia sedang mengeringkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Profesor Agustinus tertawa dan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Anak kecil yang sebenarnya adalah malaikat itu menatap Agustinus lalu berkata, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini?" Agustinus seketika tersadarkan, dan sejak saat itu ia memulai hidup baru. Dan berkat asuhan Ambrosius, Agustinus akhirnya menjadi imam dan mengabdikan dirinya untuk menjadi pewarta Injil. Banyak biara yang didirikan dan karya yang dihasilkan. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430. Tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo, jenazah Agustinus berhasil diamankan oleh umatnya dan kini dimakamkan di Basilik Santo Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Agustinus bukanlah orang yang bodoh, tetapi justru memiliki kecerdasan yang tinggi. Boleh dikatakan pelita intelektualnya bernyala amat terang. Namun sebelum bertobat, ia terlalu mengandalkan pelita intelektualnya itu sehingga pelita imannya redup, bahkan nyaris mati. Syukur masih ada Ibu Monica dan Ambrosius yang mampu menyinarinya dan terus-menerus mengisi minyak pada pelita imannya, sehingga pelan-pelan kembali bernyala sampai akhirnya ia bertobat dan dibaptis pada usia 33 tahun. Setelah pertobatannya itu, dengan pelita intelektual dan pelita iman yang menyala bersama-sama di dalam dirinya, ia tampil sebagai salah satu bapa gereja yang luar biasa. Ia memang mempunyai masa lalu yang tidak baik, namun rahmat Tuhan dan kasih orang-orang di sekitarnya, khususnya ibunya Monica dan Ambrosius, mampu mengubahnya menjadi orang kudus, menjadi seorang santo. Dan inilah salah satu kata-kata mutiaranya. Serahkan masa lalumu pada belas kasih Allah dan percayakanlah masa depanmu pada penyelenggaraannya. Kemudian isilah saat ini dengan perbuatan kasih yang tulus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Injil hari ini tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tidak hanya menyatakan kepada kita bahwa ada orang bijaksana dan bodoh, tetapi sebetulnya menyatakan kebijaksanaan dan kebodohan itu juga ada dalam diri setiap orang. Kita perlu berdoa dan memohon rahmat Tuhan agar kita dapat membeda-bedakan roh sehingga dapat hidup bijaksana, tahu mana yang benar, mana yang dikehendaki Allah, dan mana yang sempurna. Dengan demikian kita dapat mempersembahkan tubuh kita utuh kepada Tuhan dengan tak bercacat, tak bernoda, tetapi dalam kekudusan.
Ya Tuhan dan Allah kami mengucap syukur atas segala rahmat kebaikan yang kami terima daripadamu. Mampukanlah kami agar kami siap menjaga iman kami dan selalu menjadi bijaksana dalam mewartakan kabar sukacitamu dalam dunia ini. Ampunilah pelanggaran kami dan masa lalu kami yang kelam. Biarlah kasih-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami dan selalu mengarahkan langkah kami menuju kerajaan-Mu yang mulia. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.